Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ratnasa Fitri, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Pada video identifikasi permasalahan kali ini, ada beberapa permasalahan yang akan diangkat, yaitu yang pertama adalah masalah pedagogik, literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua ada permasalahan kesulitan belajar siswa. Yang ketiga adalah permasalahan dalam membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa, di mana permasalahan-permasalahan ini biasa muncul dalam seputar kegiatan pembelajaran di sekolah. Identifikasi permasalahan yang pertama adalah pedagogik. Di sini seperti kita ketahui, pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena pada dasarnya guru di sekolah itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja atau menyampaikan informasi tentang pengetahuan saja, tetapi juga ikut mendampingi proses tumbuh kembang dari siswa, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Nah, pada pedagogik di sini ada beberapa permasalahan yang muncul di siswa. Yang pertama, pendidikan budi pekerti yang kurang pada siswa atau tata krama yang minim pada siswa. Seperti kita ketahui, di sini mulai ada degradasi moral, di mana tata krama siswa sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang, baik itu terhadap orang tuanya sendiri, kepada guru, atau bahkan kepada sesama temannya seusia. Yang kedua, penggunaan gadget yang tidak terkontrol, sehingga kadang di kelas siswa masih menggunakan gadgetnya saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi siswa seolah mengabaikan, bahkan ketika seorang guru menjelaskan materi atau sedang kegiatan pembelajaran, tapi siswa masih saja asik dengan gadgetnya. Yang ketiga, pendidikan di lingkungan rumah siswa yang kurang mendukung untuk perkembangan siswa. Jadi permasalahan yang muncul itu diantaranya salah satunya adalah karena faktor lingkungan. Jadi di sini lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah yang kurang kondusif, yang kurang untuk mendukung perkembangan siswa. Di sini kita analisis permasalahan-permasalahan itu munculnya karena apa? Itu kan permasalahan tadi mulai dari kurangnya tata krama, kemudian ketergantungan siswa terhadap gadget, dan kemudian juga lingkungannya. Itu kita analisis, kita identifikasi kenapa. Yang pertama, masalah-masalah itu muncul karena pembelajaran online yang kurang lebih dilakukan selama kondisi pandemi COVID kurang lebih 2 tahun, sehingga siswa lebih aktif atau lebih dekat dengan gadget, di mana kita dituntut untuk stay at home, tidak melakukan banyak aktivitas, kemudian aktivitas pembelajaran dilakukan dengan cara online, jadi lebih banyak menggunakan gadget. Nah, hal-hal ini menyebabkan siswa lebih sering berinteraksi dengan gadgetnya. Nah, sehingga dan kita ketahui di gadget itu kan tidak hanya materi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran saja yang dijangkau oleh siswa, tapi dia bisa melihat sosial media dan lain sebagainya. Dan tidak selamanya apa yang tersampaikan atau apa yang dilihat di sosial media adalah hal-hal yang positif, sehingga itu berdampak terhadap tata krama, kesopanan, dan kepribadian siswa. Ketika hal-hal yang dia lihat di sosial media itu adalah hal-hal yang negatif, maka itu akan terbawa di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masalah itu muncul karena fasilitas gadget yang dimiliki siswa. Kenyataannya seperti dua bilah mata pisau di dalam dunia pendidikan. Tanggung jawab siswa dalam berperilaku bijak untuk memposisikan diri dalam belajar di kelas terkadang terganggu dengan notifikasi yang muncul pada gadget mereka. Jadi fasilitas yang dimiliki oleh siswa, kadang gadget yang dimiliki siswa lebih canggih daripada yang dimiliki oleh gurunya, kan? Jadi tapi di sisi lain, dengan era digitalisasi seperti sekarang, kita banyak menggunakan gadget untuk membantu proses pembelajaran. Jadi tadi si gadget itu seolah jadi dua bilah mata pisau dalam dunia pendidikan. Di satu sisi kita manfaatkan untuk membantu proses kegiatan pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi, tetapi di satu sisi ada dampak negatif yang mungkin muncul ketika siswa tidak bisa bertanggung jawab dalam menggunakan gadget tersebut. Kemudian yang ketiga, tadi pendidikan lingkungan.
Jadi permasalahan, jadi ketika tata krama itu muncul atau degradasi moral itu muncul, salah satunya adalah karena faktor lingkungan. Jadi orang tua dan lingkungan tempat tinggal mempercayakan 100% pendidikan moral, karakter, dan pengetahuan di sekolah. Padahal kenyataannya semua harus ada sinergi, semua harus ada kerjasama. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi kita harus bersinergi. Bahwa terkadang orang tua merasa bahwa semua bisa ditangani, semua bisa didapatkan di sekolah, baik itu ilmu pengetahuan maupun pendidikan karakter. Padahal kita di sekolah heterogen, jadi kita datang dari latar belakang keluarga yang berbeda, datang dari latar belakang lingkungan yang berbeda, maka akan banyak pengaruh yang muncul di sana. Maka disinilah perlunya ada sinergi, perlunya ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Jadi agar sinergi, agar sama arah tujuan pendidikan yang di sekolah dan juga di rumah. Jadi untuk identifikasi masalah kali ini cukup pada permasalahan pedagogik dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan mengidentifikasi permasalahan secara literasi dan numerasi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.